Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izinkan pada kesempatan kali ini Miftah ICT berbagi seputar karya tulis. Dalam hal ini ada 6 pokok bahasan. Yang pertama, pengertian karya ilmiah. Yang kedua, struktur penulisan. Yang ketiga, unsur karya tulis. Yang keempat, kaidah penulisan. Yang kelima, jenis-jenis karya tulis. Dan yang keenam adalah sumber data penelitian. Namun demikian, perlu kami jelaskan batasan atau level dari penelitian S1, S2, dan S3, di mana strata 1 sarjana itu fokus penelitiannya pada aplikasi, yaitu lulusan mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang keahliannya. Untuk magister atau S2, fokus penelitiannya atau tesisnya pada innovation, yaitu lulusan S2 diharapkan mampu mengembangkan ilmu pengetahuan hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji dengan pendekatan inter atau multidisipliner. Dan program doktoral atau S3 fokus disertasinya yaitu pada invention, di mana lulusan doktor mampu menciptakan ilmu pengetahuan hingga menghasilkan karya kreatif, original, dan teruji dengan pendekatan inter, multi, dan transdisipliner. Roda penelitian pada umumnya yaitu berputar pada explanatory atau kualitatif, dan konfirmatory atau kuantitatif, di mana tidak lepas daripada variabel-variabel atau penelitiannya terkait dengan teori atau konsep. Yang kedua adalah hipotesis, prediction, observasi data, dan pattern description atau pola deskripsi. Subpokok selanjutnya terkait dengan karya tulis ilmiah, di mana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat dengan prinsip-prinsip ilmiah berdasarkan data dan fakta, mencakup observasi, eksperimen, kajian pustaka, dan seterusnya. Tahap penulisan karya ilmiah meliputi pemilihan topik, menyusun kerangka penulisan, penulisan kalimat dan paragraf ilmiah, dan penyusunan sistematika karya ilmiah. Beberapa para ahli menyebutkan sebagaimana slide. Kami berikan beberapa contoh para pakar yang pada simpulannya yang dimaksud dengan karya ilmiah adalah tulisan yang dibuat dengan prinsip ilmiah yang memuat data, fakta, kebaruan ilmu, terkandung kebenaran dan kemanfaatan untuk kepentingan kemaslahatan. Titik poinnya adalah untuk kepentingan kemaslahatan. Adapun karakteristik dari karya tulis ilmiah yaitu reproduktif, tidak ambigu, objektif, tidak emosional, dan menggunakan bahasa baku. Penulisan karya tulis ilmiah harus memperhatikan kaidah ilmiah, menggunakan metode penelitian, berkohesi, dan memakai kalimat efektif. Adapun prinsip dari karya tulis ilmiah yaitu bersifat konvensi ilmiah. Prinsipnya adalah memiliki kesepakatan ilmiah,
menyertakan gagasan atau klaim penulis, fakta, data, ada pendapat para ahli, hasil-hasil penelitian, ada teori-teori yang relevan, penalaran, bahasa, dan tampilan visual. Ini yang penting. Yang ketiga adalah kode etik untuk menyusun karya tulis ilmiah, yaitu berkaitan dengan pengutipan, perujukan, perizinan terhadap bahan yang digunakan, dan penyebutan sumber data atau informasi. Kami tekankan kembali, unsur-unsur karya ilmiah meliputi gagasan ilmiah, data dan hasil penelitian, mencakup teori-teori relevan, bahasa yang menurut EYD, kemudian fakta, memuat para pendapat para ahli, dan penalaran atau logis. Adapun jenis-jenis karya ilmiah, yaitu ada 3: hasil dari penelitian berbentuk artikel, yang kedua adalah artikel gagasan konseptual, dan yang ketiga adalah makalah. Ini makalah ada 3, dibedakan, yaitu makalah deduktif dan induktif, makalah informatif dan solutif, yang ketiga makalah kerja, makalah tugas, dan makalah penelitian. Struktur karya ilmiah, pokok bahasan selanjutnya adalah struktur karya ilmiah. Setidaknya harus mencakup bagian pendahuluan, bagian isi, dan pembahasan. Bagian yang ketiga, yang terakhir adalah bagian penutup dan simpulan. Ini dari 3 struktur karya ilmiah, baik pendahuluan, isi, pembahasan maupun penutup simpulan, ini didasarkan kepada prinsip-prinsip reproduktif, tidak ambigu, tidak emosional atau subjektivitas, menggunakan bahasa baku, dan menggunakan kaidah keilmuan. Baik, selanjutnya akan kami jelaskan terkait dengan kaidah penulisan karya ilmiah dan langkah-langkah atau sistematika dari karya ilmiah itu sendiri. Kita pahami bahwasanya ada artikel, ada jurnal, di mana pemahaman artikel adalah tulisan yang dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada pembaca tentang topik yang didukung oleh fakta. Itu artikel. Adapun jurnal adalah tulisan yang memuat artikel informasi dan akademik tentang suatu topik yang diterbitkan secara berkala. Biasanya jurnal digunakan untuk tujuan akademis. Selanjutnya, kaidah penulisan karya ilmiah. Beberapa aspek yang harus diperhatikan itu, pertama adalah logis, bisa dinalar. Yang kedua, objektif, tidak subjektif ya, harus objektif. Yang ketiga, sistematis, mengikuti struktur kaidah. Yang keempat, handal atau andal, memang bisa diuji. Kemudian mempertimbangkan desain atau modelnya, dan yang terakhir adalah akumulatif. Sedangkan langkah sistematika karya ilmiah biasa kita kenal, itu kita tekankan ada judul, dimulai dari judul, kemudian abstrak, pendahuluan, metode penelitian, pembahasan dari hasil penelitian, simpulan, dan daftar pustaka. Itu yang umum kita pelajari. Baik, pada pokok pembahasan terkait dengan data penelitian dan jenis data, merujuk dari Prof. Suharsi Kunto, yang dimaksud data penelitian adalah segala fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi. Adapun sumber data itu dibagi menjadi 2, yang bersifat primer dan yang bersifat sekunder. Apa itu primer? Sumber data primer adalah
sumber data diperoleh langsung oleh peneliti yang diambil langsung tanpa perantara. Data primer mengacu pada data tangan pertama peneliti yang dikumpulkan oleh peneliti sendiri, contoh melalui wawancara, observasi, dan lain-lain. Sedangkan data sekunder adalah sumber data yang tidak diperoleh langsung oleh peneliti, artinya melalui perantara. Biasanya sumber data ini diperoleh dari pihak lain sebagai tambahan. Catatannya adalah sebagai tambahan informasi atau pelengkap seperti buku, jurnal, arsip, publikasi pemerintah, situs, dan lain sebagainya yang memiliki data dukung terhadap penelitian. Baik, untuk data penelitian dan jenis data dapat kita perdalam. Kami tekankan bahwasanya yang dimaksud dengan data adalah sekumpulan informasi atau keterangan dari suatu hal yang diperoleh dengan proses pengamatan dan pencarian dari beberapa sumber terkait. Data yang didapatkan bisa menjadi sebuah hipotesa atau fakta yang belum diuji keabsahannya. Selanjutnya, berbicara mengenai jenis-jenis data, ditinjau berdasarkan sifatnya. Data terbagi menjadi dua, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Sedangkan ditinjau dari hasil pengukuran, data statistik terbagi menjadi 4, yaitu jenis nominal, ordinal, interval, dan rasio. Dapat kita pahami, data nominal biasanya disebut data skala nominal, adalah data yang diperoleh dengan cara kategorisasi atau klasifikasi. Data nominal merupakan salah satu jenis data statistik kuantitatif yang membantu memberikan label pada variabel tanpa memberikan nilai numerik. Misal, data nominal ini huruf, simbol, kata, jenis kelamin, dan sebagainya. Namun terkadang datanya bisa kualitatif dan kuantitatif. Data berskala ordinal dapat kita pahami adalah data yang diperoleh dengan cara kategorisasi atau klasifikasi, tetapi di antara data tersebut terdapat hubungan. Contoh data ordinal adalah status di tempat kerja, peringkat tim turnamen, urutan kualitas produk, urutan persetujuan, tingkat kepuasan, dan seterusnya. Ini yang kedua, data non kategori ini terbagi menjadi data interval dan data rasio. Ulangi lagi, data non kategori terbagi menjadi data interval dan data rasio. Data interval merupakan data dalam bentuk jarak namun tidak memiliki nol mutlak. Data interval merupakan jenis data penelitian yang diukur dalam suatu skala, di mana setiap titik dalam perhitungan ini ditempatkan pada jarak yang sama atau interval satu sama lain. Contoh, rata-rata tinggi badan berdasarkan usia untuk anak yang berusia 6-12. Contoh lain, memiliki rata-rata tinggi badan 130 sampai 145 cm untuk remaja yang berusia 13 sampai 18 tahun dan seterusnya. Adapun yang dimaksud dengan data rasio merupakan data yang hampir mirip dengan data interval namun memiliki nilai nol mutlak. Bedanya gitu ya. Jadi data interval tidak memiliki nilai nol, kemudian data rasio memiliki nol mutlak. Contoh untuk data rasio tentang berat, panjang, dan volume. Berat 0 kg berarti tidak ada bobotnya. Panjang 0 meter berarti tidak ada panjangnya. Data ini dapat dirubah ke dalam interval dan ordinal. Baik, sebagai tambahan,
terkait dengan publikasi situs jurnal internasional terbaik. Sejauh ini saya menemukan ada Microsoft Academic, DOAJ, Google Scholar, ResearchGate, Science Direct, Academia Edu, ProQuest, Cambridge Journal. Adapun ciri-ciri jurnal terakreditasi nasional, yang pertama memenuhi kaidah keilmuan, jelas seperti kita pahami tadi, memiliki ISN yang dikeluarkan oleh lembaga diakui hukum negara, yaitu seperti LIPI ya. Kemudian terbitan versi online, dikelola secara profesional, ditujukan untuk masyarakat ilmiah, tadi diterbitkan oleh lembaga mumpuni, kemudian menampung hasil penelitian berbagai bidang ilmu, memiliki direksi atau pengelola. Ciri-ciri artikel: 1. Isi tulisan dalam artikel didasari oleh fakta. Yang kedua, bersifat faktual dan informatif. Yang ketiga, mengandung opini atau gagasan yang subjektif. Yang keempat, artikel ditulis secara singkat, padat, dan jelas. Yang kelima, penulisan artikel dibuat dengan sistematis. Cara menganalisis jurnal dan penerapannya. Nih, jurnal berkualitas atau tidak kita tentukan dengan beberapa sudut pandang, yaitu baca ringkasannya, latar belakang penelitiannya, menarik kesimpulan secara langsung, kemudian temukan poin atau posisi utama artikel, memahami dan menguasai makna argumen utama, dan tinjau argumennya. Ini cara menganalisnya. Literatur untuk jurnal ilmiah yang dapat dijadikan sebagai daftar pustaka, yaitu artikel atau jurnal ilmiah, seminar, proceeding, konferensi, lokakarya, workshop, dan seterusnya. Kemudian skripsi, tesis, disertasi, buku atau dokumen laporan, tugas akhir, kemudian ada media atau internet. Baik, untuk pembahasan seterusnya, yaitu kita akan lebih fokus kepada karakteristik perbedaan metodologi, yang poin-poinnya adalah antara kuantitatif dan kualitatif dapat kita bedakan, di mana yang pertama, kuantitatif itu menjelaskan hubungan antar variabel, menguji teori, melakukan generalisasi fenomena sosial yang diteliti. Ya, ulang lagi, kuantitatif menjelaskan hubungan antar variabel, menguji teori, melakukan generalisasi fenomena sosial yang diteliti. Adapun penelitian kualitatif memperoleh pemahaman mendalam, mengembangkan teori, mendeskripsikan realitas dan kompleksitas sosial. Karakteristik yang kedua yaitu jenis data yang berbentuk numerik atau sistem angka. Adapun penelitian kualitatif berbentuk deskriptif atau menggambarkan fenomena atau fakta penelitian secara apa adanya atau faktual. Karakteristik yang ketiga, hasil penelitian kuantitatif, saya ulangi, hasil penelitian kuantitatif dipresentasikan dalam bentuk hasil penghitungan matematis. Untuk kualitatif, hasil penelitiannya berupa interpretasi penelitian akan sebuah fenomena, sehingga laporan penelitian akan lebih banyak mengandung deskripsi. Poin yang keempat, karakteristik perbedaan kuantitatif dan kualitatif. Untuk kuantitatif, dikenal teknik pengumpulan data, wawancara, angket, dan observasi. Sedangkan metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yaitu observasi, analisis visual, studi pustaka, dan interview, baik individual atau grup. Namun demikian, yang paling populer adalah menggunakan FGD atau Focus Group Discussion. Ciri yang ketiga untuk penelitian kuantitatif, yaitu penelitian empiris, di mana data-datanya dalam bentuk sesuatu yang dapat dihitung. Metode yang mengandalkan pengukuran objektif,
dan analisis matematis terhadap sampel data yang diperoleh melalui kuesioner, jejak pendapat, tes, atau instrumen penelitian lainnya untuk membuktikan atau menguji hipotesis atau dugaan sementara yang diajukan dalam penelitian. Sedangkan karakteristik kualitatif yaitu terbagi menjadi dua jenis, yaitu data kategorik dan data numerik. Data kualitatif adalah data non-numerik atau angka, biasanya berisi analisis kondisi saat ini pada organisasi sehingga membantu peneliti dalam menentukan permasalahan. Jenis data kualitatif atau data berbentuk kalimat, contoh data kualitatif seperti data wawancara, data observasi, catatan-catatan dari permasalahan yang pernah dihadapi, deskripsi suatu daerah yang diteliti, biografi narasumber yang dijadikan referensi penelitian, sejarah berdirinya suatu perusahaan yang diteliti, dan lain sebagainya. Contoh, untuk lebih paham antara kuantitatif dan kualitatif. Contoh kuantitatif. Ciri penelitiannya adalah adanya hubungan antar variabel. Biasanya penelitian dilakukan dengan cara deduktif, berhubungan erat dengan angka-angka sebagai bahan penelitian, sehingga peralatan seperti kalkulator atau dapat dihitung dan dikalkulasi menggunakan komputer dan lainnya dengan serta-merta menjadi instrumen utama penelitian kuantitatif. Adapun ciri-ciri penelitian kualitatif yaitu bukan berdasarkan data, tetapi riset yang bersifat deskriptif, berlandaskan pada filsafat post-positivisme, meneliti pada kondisi objek alamiah. Data yang berkaitan dengan data yang berkaitan dengan deskripsi yang dapat diamati tetapi tidak dapat dihitung atau bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif disajikan dalam bentuk verbal atau lesan, bukan dalam bentuk angka, contoh wawancara. Ini menurut Nunghaji. Untuk contoh karakteristik dari perbedaan data kuantitatif dan kualitatif, yaitu contoh kuantitatif. Karakteristiknya adalah metode penelitian kuantitatif yang paling umum dan sering digunakan adalah korelasi, deskriptif, kasual komparatif, eksperimen, survei, dan inferensial. Adapun jenis penelitian kualitatif yaitu etnografi, kemudian studi kasus, studi dokumen atau teks, observasi alam, wawancara terpusat, fenomenologi, grand teori atau teori dasar, kemudian studi sejarah. Kemudian kami tekankan kembali contoh perbedaan antara kuantitatif dan kualitatif, yaitu kuantitatif biasanya yaitu pada eksperimen, survei, korelasi, regresi, analisis jalur, atau ex post facto. Kemudian kami tekankan lagi untuk perbedaannya adalah yang kualitatif itu contoh penelitian kualitatif fenomenologi, etnografi, studi kasus, historis, dan teori. Terakhir contoh datanya, misal kuantitatif itu berat badan, itu kan angka, tinggi badan, terus berapa IQ-nya, berapa skor TOEFL-nya. Ini biasanya terkait dengan kalkulasi, hitung, terkait dengan angka-angka. Kemudian contoh kualitatif, keramahan, perhatian, cara belajar, kecantikan, manis, dan seterusnya. Itu adalah contoh dari kualitatif yang tidak berbentuk angka. Baik, untuk kami tegaskan kembali bahwasanya metode penelitian atau research method adalah suatu metode
atau cara tertentu yang dipilih secara spesifik untuk memecahkan masalah yang diajukan dalam sebuah penelitian. Metodologi penelitian adalah ilmu yang menerangkan bagaimana sebaiknya dan seharusnya penelitian itu dilaksanakan. Jenisnya kualitatif, kuantitatif, eksperimen, deskriptif, campuran itu kualitatif, kuantitatif. Di sini melibatkan instrumen studi dokumen, observasi, kuesioner atau angket, interview atau wawancara. Untuk metode penelitian ini unsur-unsurnya melibatkan waktu dan lokasi penelitian, jenis dan pendekatan, objek dan subjek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, pengabsahan data, analisis data, sistematika penulisan, dan kendala penelitian. Baik, untuk lebih kami tekankan kembali terkait dengan metode penelitian kualitatif sebagai tambahan, di mana metode kuantitatif itu dalam langkah-langkahnya adalah melakukan pengukuran, yaitu penghitungan berkaitan dengan angka, kemudian dibuktikan dalam hipotesis. Pembuktiannya ini itu baik yang bersifat teori yang sudah ada dan pemikiran baru, maupun sama sekali yaitu pemikiran baru, artinya ya benar-benar orisinil. Dalam hipotesis ini itu bersifat deskripsi, komparatif, asosiatif, dan struktural. Langkah-langkahnya dari penelitian kuantitatif yaitu mulai dari rumusan masalah, kemudian landasan teori, ya, mencakup landasan teori, kemudian baru ada rumusan hipotesis, di mana dalam rumusan hipotesis mencakup populasi dan sampel. Kemudian mempertimbangkan dalam rumusan hipotesis yaitu pengembangan instrumen dan pengujian atau validasi instrumen, baru melakukan pengumpulan data. Selanjutnya dianalisis. Setelah dianalisis menjadi sebuah laporan penelitian. Itu merupakan langkah-langkah dari penelitian kuantitatif. Adapun untuk penelitian kualitatif yaitu langkahnya adalah eksplorasi dan menemukan. Baik menemukan itu yang sudah ada, sebagian yang sudah ada, atau semuanya baru. Hal ini menemukannya untuk bisa dideskripsikan di kategorisasi, koneksi, dan struktural. Langkah-langkah dari penelitiannya yaitu penelitian kualitatif dimulai dari sumber masalah, potensi, ingin tahu ada apa di dalam objek. Langkah kedua mencakup dukungan kajian teori untuk mengenali objek yang diteliti. Langkah selanjutnya, langkah yang ketiga masuk objek, memilih informan kunci dan informan spesialis, ini penting. Baru bisa mendapatkan sebuah data dan mengumpulkan serta menganalisis data di lapangan. Selanjutnya, dalam langkah kelima yaitu menganalisis dan uji keabsahan data setelah dari lapangan, yaitu mereduksi dan mendeskripsikan data, mengkategorikan data, dan menginstruksi hubungan. Untuk mendapatkan sebuah langkah selanjutnya yang ke-6 yaitu menemukan sebuah tema atau judul penelitian, baru menyusun laporan penelitian. Demikian Miftah ICT berbagi, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu pada topik-topik selanjutnya, dan akhirnya mohon maaf jika ada kekurangan, silahkan ditulis dalam kolom komentar. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.